Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast EduTalk Santai, tempat kita membedah dunia pendidikan dengan santai, tetapi tetap berbobot. Saya Andi Sri Ayu, host kalian. Kali ini saya ditemani oleh CEO host andalan kita yang selalu siap ikut ngobrol dan bertanya, ada Muhammad Anugrah Ilahi. Dan istimewanya, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Dua pakar cantik di bidangnya, mari kita sambut Ibu Miftah dan Ibu Aisyah. Beliau-beliau ini merupakan pakar psikologi pendidikan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, Ibu. Cantik dan ganteng kita karena sudah mengundang saya ke podcast ini. Jujur saja ya, saya nih deg-degan sebenarnya, tapi senang banget bisa berbagi, apalagi topiknya yang sangat menarik. Saya juga mau ucapkan terima kasih. Senang banget bisa ikutan diskusi bareng di sini. Rasanya kayak bukan podcast, tapi reuni kecil-kecilan. Bedanya ini direkam dan bisa didengarkan oleh banyak orang. Kembali saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Miftah dan Ibu Aisyah. Nah, pendengar EduTalk Santai, hari ini kita akan membahas psikologi sebagai landasan utama pendidikan itu sendiri. Jadi siapkan catatan dan fokus karena sisi kali ini akan sangat-sangat mencerahkan untuk kita semua. Langsung saja nih ya, first of all saya bakalan nanya ke Ibu Aisyah dulu nih. Nah, Bu Aisyah, kalau kita bicara psikologi, pasti banyak orang yang mungkin langsung mikir soal terapi atau masalah kejiwaan. Tapi sebetulnya apa sih pengertian psikologi secara umum yang paling mendasar? Bagaimana tuh, Bu? Itu pandangan yang sangat umum. Untuk menjawabnya, kita bisa lihat dari akarnya secara etimologi. Secara etimologi, psikologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche ya, yang artinya jiwa dan logos, yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi akarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Namun dalam pengembangannya sebagai ilmu modern, definisinya menjadi lebih fokus terhadap yang bisa diamati. Jadi psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku organisme hidup, khususnya manusia. Memang ada perbedaan pandangan di antara ahli. Ada yang tetap menekankan psikologi sebagai ilmu jiwa, tapi banyak juga yang lebih fokus pada perilaku dan fungsi mental manusia. Intinya, kita mempelajari manusia secara menyeluruh. Menarik sekali ya, Bu ya. Berarti ada pergeseran dari jiwa ke perilaku ya, Bu ya. Nah, kalau kita kerucutkan ke bidang nih, Bu. Contohnya psikologi pendidikan. Apa sih definisi sebenarnya, sederhananya? Baik, psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang sangat penting, yang secara spesifik tuh berfokus pada proses belajar dan mengajar. Kita mempelajari karakteristik peserta didik dan bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip psikologi ke dalam semua aspek pendidikan, mulai dari kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi, hingga bimbingan konseling. Seperti yang pernah disampaikan oleh Whiterington, psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses dan faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia secara menyeluruh. Wah, mendengar penjelasan Ibu Aisyah tadi, saya jadi merasa ini fundamental banget ya, Bu ya. Jadi ilmu itu bukan cuma soal teori, tapi benar-benar ilmu terapan. Kalau begitu, apa sih fungsi dan tujuan utama dari psikologi pendidikan ini? Kenapa kita sebagai pendidik atau bahkan orang tua perlu repot-repot memahaminya, Bu? Bagaimana tuh? Tepat sekali. Psikologi pendidikan itu punya fungsi yang sangat praktis di lapangan. Tujuan akhirnya memang satu, yaitu menciptakan proses belajar yang efektif dan efisien.
agar siswa dapat berkembang sesuai minat, kemampuan, dan kebutuhannya. Untuk mencapai semua tujuan itu ada beberapa fungsi spesifik. Yang pertama, memahami karakteristik peserta didik. Fungsi utama dari ini adalah membantu guru memahami karakteristik unik setiap siswa sesuai dengan tahap perkembangan kognitif dan emosional mereka. Terus yang kedua, dasar ilmiah perancangan pendidikan. Ilmu ini memberikan dasar ilmiah bagi para pendidik dan pengembang kurikulum dalam merancang metode pembelajaran, menyusun kurikulum, hingga menentukan sistem evaluasi yang adil dan valid. Terus yang terakhir, ketiga, pengembangan potensi optimal. Dan yang paling penting ini membimbing pendidik dalam mengembangkan potensi, motivasi, dan perilaku positif siswa secara optimal. Kita bukan hanya mengajarkan mata pelajaran, tapi kita juga membentuk manusia menjadi seutuhnya. Menarik. Menarik sekali Bu Di. Jadi psikologi itu lebih luas dari yang kita bayangkan. Jadi saya penasaran kalau kita lihat ke belakang, bagaimana sih sejarah singkatnya sampai akhirnya psikologi itu terpisah dari filsafat dan jadi ilmu yang berdiri sendiri. Itu pertanyaan yang sangat fundamental ya. Perjalanan psikologi itu sangat panjang, ibaratnya dari filsafat menjadi sains. Psikologi berawal dari filsafat Yunani kuno sebagai ilmu jiwa. Aristoteles melihat jiwa atau anima sebagai unsur kehidupan yang dimiliki semua makhluk hidup. Selama berabad-abad, psikologi hanya menjadi bagian dari diskusi filosofis tentang jiwa, hingga tokoh seperti Carl Gustav Jung ikut membahasnya. Pada abad ke-19, psikologi berdiri sendiri sebagai ilmu ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig pada tahun 1879. Karena itu, Wundt disebut sebagai bapak psikologi modern. Inilah awal penggunaan metode ilmiah dalam mempelajari manusia. Setelah menjadi ilmu, kajian psikologi berkembang menjadi 3 aliran besar. Yang pertama, psikologi metafisika. Ini berfokus pada asal-usul dan wujud jiwa. Yang kedua, psikologi empiris atau eksperimen. Kalau yang ini menekankan pengalaman dan percobaan yang dipelopori oleh Bacon sama Locke. Ya, terus yang ketiga, psikologi behaviorisme. Ini muncul pada abad ke-20, menolak kajian kesadaran dan menjadikan perilaku nyata sebagai objek utama. Nah, kalau udah jadi ilmu pasti ada objek kajiannya kan? Bu Aisyah bisa dijelaskan nggak apa saja sih yang menjadi objek psikologi? Soal jiwa, tingkah laku, atau perilaku, apa bedanya dan mana yang paling jadi fokus? Memang ada sedikit pergeseran fokus. Secara etimologi seperti yang kita bahas tadi, objek psikologi itu adalah jiwa atau psyche. Pada awalnya, para filsuf ingin memahami jiwa yang abstrak. Namun, seiring berkembangnya psikologi menjadi ilmu, objek kajiannya pun bergeser. Para ilmuwan membutuhkan sesuatu yang bisa diukur dan diamati secara empiris. Disinilah tingkah laku atau perilaku menjadi fokus utama. Jadi, bisa dibilang perbedaannya adalah jiwa sama tingkah laku dan perilaku. Kalau jiwa itu adalah objek kajian awal yang sifatnya abstrak dan tidak bisa diamati langsung. Sedangkan tingkah laku dan perilaku adalah ekspresi nyata dari jiwa. Ini yang menjadi objek kajian utama dalam psikologi modern. Alasannya
Kita tidak bisa melihat jiwa secara langsung, tapi kita bisa mengamati tingkah laku seseorang. Dengan mempelajari tingkah laku, kita bisa menyimpulkan dan memahami keadaan jiwa dan proses mental yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, para ahli behaviorism menganggap tingkah laku sebagai objek psikologi yang paling nyata. Oke, dari sisi psikologi umumnya, sekarang kita masuk ke spesifiknya, yaitu psikologi pendidikan. Mungkin kali ini saya akan bertanya ke Ibu Miftah. Ibu Miftah, bisa jelaskan menurut para ahli, apa sih sebenarnya pengertian dari psikologi pendidikan itu, Ibu? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Psikologi pendidikan ya. Psychology is the scientific study of the behavior of living organisms with a special attention given to human behavior. Kalau kita lihat dari beberapa ahli, sebenarnya mereka nih sepakat semua bahwa psikologi pendidikan itu penting sekali dalam dunia belajar mengajar. Saya ambil contoh yang pertama. Menurut Shah, pada tahun 2000, psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang menyelidiki masalah psikologis dalam pendidikan. Jadi fokusnya tuh pada bagaimana prinsip-prinsip psikologi bisa diterapkan untuk membuat proses belajar jadi lebih efisien. Yang kedua ada Witherington pada tahun 2000 juga menjelaskan bahwa psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses dan faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Jadi bukan asal menebak, tapi betul-betul ada kajiannya. Dan yang terakhir, menurut Taklif, psikologi pendidikan itu bidang studi yang menerapkan pengetahuan tentang perilaku manusia ke dalam usaha pendidikan, sejalan dengan yang sudah dijelaskan Syah yang tadi saya jelaskan awal. Jadi, intinya psikologi pendidikan itu membantu kita memahami siswa, proses belajar, dan cara terbaik untuk mendukung mereka supaya pendidikan jadi lebih manusiawi dan efektif. Keluar, Ki. Wah, terima kasih banyak penjelasannya, jadi makin jelas ya. Ternyata psikologi pendidikan itu nggak cuman soal teori di kelas, tapi benar-benar jadi dasar bagaimana guru bisa memahami siswa untuk membuat proses belajar lebih efektif. Nah, sekarang nih ya Bu Miftah, bagaimana sih dengan psikologi pendidikan itu? Apakah ia juga berawal dari filsafat dan bagaimana ia berkembang hingga menjadi ilmu mandiri yang kita kenal sekarang? Nah, itu adalah pertanyaan yang membawa kita ke akar ilmu ini. Jawabannya itu adalah ya. Psikologi pendidikan sangat kental dipengaruhi oleh filsafat pada awalnya. Gini deh, awalnya tuh semua ilmu masih masuk ke dalam filsafat. Tokoh seperti Plato dan Aristoteles sudah memikirkan tentang jiwa atau psike dan gejalanya. Lalu, masuk abad pertengahan, René Descartes datang nih dengan ide dualisme, pemisahan jiwa dan raga. Nah, walau masih pakai logika filsafat, inilah benih awal psikologi. Bisa dibilang psikologi waktu itu tuh masih ngekos di rumah filsafat. Psikologi sendiri resmi jadi ilmu mandiri pada tahun 1879 saat Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman. Nah, Wundt membawa metode eksperimen, misalnya soal pengamatan dan daya ingat. Sejak itu, psikologi mulai bisa diuji secara ilmiah. Jadi, yang dari tadinya ngobrol filsafat doang, berubah jadi ayo kita buktikan di lab. Setelah metode eksperimen ini, psikologi pendidikan berkembang lewat dua jalur besar. Yang pertama, ada jalur pendidikan semi-ilmiah. Pestalozzi, Herbart, dan Froebel mencoba menyesuaikan bahan ajar dengan usia dan kemampuan anak. Mereka ini seperti guru zaman dulu yang sudah curi start, pakai psikologi sebelum jadi tren. Yang kedua, ada jalur pengukuran ilmiah. Penelitian makin maju di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ebbinghaus menemukan kurva lupa, Alfred Binet membuat tes inteligensi pertama, dan Thorndike dijuluki bapak psikologi pendidikan di Amerika. Dari sinilah psikologi pendidikan benar-benar jadi ilmu terapan yang penting sampai sekarang. Jadi, kalau ditarik benang kesimpulannya, perjalanan psikologi pendidikan itu tuh seru banget. Dari yang awalnya anak kos filsafat, pindah rumah ke
laboratorium, sampai akhirnya jadi disiplin ilmu yang mapan dan dipakai di sekolah-sekolah. Jadi peran Wandet dengan laboratorium dan Binet dengan tesnya sangat besar ya. Bicara soal itu, Bu Miftah, bagaimana perkembangan lanjutan psikologi pendidikan setelah Wandet dan Binet? Perkembangan apa lagi yang paling signifikan? Misalnya terkait teori daya ingat atau hal-hal lain di luar tes inteligens. Wah, pertanyaan yang sangat relevan ya, karena revolusi ilmu ini tidak hanya berhenti di situ. Perkembangan selanjutnya bisa kita lihat dari pergeseran fokus. Nah, pada awal abad 20, psikologi pendidikan di Amerika tuh dipengaruhi oleh Thorndike dan B.F. Skinner. Mereka fokus pada perilaku yang bisa dilihat secara langsung. Skinner bahkan bilang, proses mental seperti ingatan itu terlalu misterius deh untuk diteliti. Nah, pada tahun 1950-an, Skinner mengembangkan programmed learning, belajar lewat langkah kecil dengan hadiah tiap kali jawabannya benar. Jadi, mirip kayak main game level up. Tiap benar dapat bonus biar makin semangat. Tapi, ternyata hanya melihat perilaku tidak cukup. Tahun 1950-an juga, Bloom membuat taksonomi kognitif, mulai dari paham, menganalisis, sampai mencipta. Lalu di tahun 1980-an muncul nih revolusi kognitif. Fokus belajar kembali ke proses mental, misalnya ingatan, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Jadi bukan sekedar reaksi cepat, tapi bagaimana otak siswa itu bekerja di balik layar kayak software yang lebih penting daripada hardware. Nah, menjelang akhir abad yang ke-20, perhatian mulai meluas nih ke sisi sosial dan emosional. Sekolah dilihat sebagai organisasi sosial di mana budaya dan hubungan emosional memengaruhi cara belajar. Jadi, bukan cuma apa yang dipelajari, tapi juga bagaimana lingkungan sekitar membentuk siswa. Bisa dibilang, belajar itu bukan hanya soal otak, tapi juga soal hati dan interaksi. Nah, kesimpulannya, psikologi pendidikan berkembang dari sekadar mengamati perilaku, lalu mendalami pikiran, hingga akhirnya mengakui pentingnya emosi dan budaya. Dari cuma lihat dari luar, menggali ke dalam otak, sampai merasakan dengan hati. Dan ya, ternyata belajar itu ribet, sekaligus indah, mirip hubungan percintaan ya. Nggak bisa dilihat dari satu sisi aja. Wow, thank you for this very clear explanation. Bu Miftah, next kayaknya bakal geser haluan dulu nih Bu, ke Bu Aisyah. Kita tadi sudah membahas sejarah dari fondasi ilmu ini. Sekarang kita masuk ke objek utama psikologi pendidikan, yaitu individu. Bisa Ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan individu dan karakteristiknya dalam konteks belajar? Seberapa pentingkah kita mengenali ciri khas setiap anak, Bu? Kalau buat individu adalah inti dari pendidikan. Secara harfiah, individu berarti tidak bisa dibagi alias satu paket komplit. Dalam pendidikan, anak dipandang sebagai pribadi utuh, fisik dan psikis, individu dan sosial. Tugas guru serta lingkungan adalah membantu anak mengembangkan potensi itu secara seimbang. Jadi bukan cuma fokus ke nilai rapot, tapi juga ke rapot kehidupannya. Nah, ada dua istilah penting nih. Yang pertama pertumbuhan, perubahan kuantitatif seperti tinggi badan dan berat badan. Yang kedua perkembangan, yaitu perubahan kualitatif seperti kemampuan berpikir, komunikasi, dan tanggung jawab. Kalau pertumbuhan itu ibarat update hardware, perkembangannya adalah upgrade software. Kalau dua-duanya berjalan seirama, anak bisa menyesuaikan diri dan belajar lebih baik. Dan yang terakhir, ada soal pentingnya karakteristik bawaan dan lingkungan. Setiap anak itu unik, hasil perpaduan bawaan dan lingkungan. Anak masuk sekolah bukan kertas kosong, tapi sudah membawa kebiasaan dan ciri khas dari rumah. Guru perlu mengenali keunikan ini agar pengalaman belajar menjadi efektif. Karena kalau semua anak diperlakukan sama persis, ya nanti hasilnya kayak fotokopi, mirip tapi kurang asli.
Berarti ini bicara soal keragaman ya, Bu. Saya sering dapat istilah seperti minat, bakat, kecerdasan, dan gaya belajar. Bagaimana sih, Bu, perbedaan individu dalam aspek-aspek ini mengaruhi keberhasilan belajar seorang anak, Bu? Betul sekali. Setelah kita tahu bahwa individu itu unik, kita harus pahami bahwa perbedaan individu adalah fakta yang harus diterima, bukan masalah. Perbedaan ini mencangkup aspek fisik dan psikologis. Guru harus mengenali perbedaan ini karena perbedaan itulah yang menentukan keberhasilan belajar seorang anak. Yang pertama, kemampuan kognitif berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkatnya berbeda-beda dan sangat dipengaruhi oleh inteligensi. Penelitian menunjukkan bahwa makin tinggi kecerdasan, maka makin baik pula hasil dari belajar. Tapi kecerdasan itu bukan hanya soal nilai ujian loh. Ia juga memengaruhi kemampuan berbahasa dan motorik. Misalnya, koordinasi gerak fisik seringkali lebih baik pada individu dengan kemampuan berpikir lebih tinggi. Jadi bisa dibilang bukan hanya otaknya yang cerdas, tapi tubuhnya juga lebih lincah. Terus yang kedua, bakat dan kesiapan belajar. Setiap anak lahir dengan bakat khusus. Kalau dapat rangsangan dan fasilitas yang tepat, bakat ini bisa berkembang luar biasa. Karena itu, mengenali bakat penting sekali, terutama di jenjang sekolah menengah, biar anak tidak salah jurusan. Jangan sampai calon musisi malah dipaksa jadi akuntan. Selain bakat, ada juga kesiapan belajar. Ini dipengaruhi kematangan fisik, mental, kesehatan, dan pengalaman sebelumnya. Guru perlu tahu anak ini sudah siap menerima materi atau masih perlu pemanasan dulu. Yang terakhir, latar belakang dan lingkungan. Perbedaan latar belakang juga memengaruhi prestasi belajar. Ada faktor dari dalam diri seperti kecerdasan, bakat, minat, dan emosi. Ada juga faktor dari luar seperti pola asuh orang tua, kondisi sosial ekonomi, sampai metode pembelajaran guru. Jadi, ibarat tanaman, bibitnya bagus itu penting, tapi kalau tanah dan pupuknya salah, ya tetap susah tumbuh suburnya. Tingkatnya, perbedaan individu menuntut guru untuk tidak memberikan perlakuan yang sama. Jika guru mampu memetakan perbedaan kognitif, bakat, kesiapan, dan latar belakang siswa, maka ia bisa menerapkan strategi pembelajaran yang tepat sasaran, sehingga keberhasilan belajar setiap anak dapat dicapai secara maksimal. Oke, selain perbedaan yang sudah kita bahas, siswa juga pasti mengalami perubahan seiring waktu, Bu. Bu Aisyah, dalam psikologi pendidikan, bagaimana kita memandang aspek pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik, kognitif, emosi, maupun sosial? Apakah tipe kepribadian, misalnya introvert atau ekstrovert, juga memengaruhi cara mereka merespons pelajaran? Mari kita mulai dari yang paling konkret, yaitu pertumbuhan fisik. Pertumbuhan itu adalah perubahan yang sifatnya kuantitatif, yaitu menjadi lebih besar dan lebih panjang. Tapi yang paling penting bagi kita di pendidikan adalah otak. Otak kita ini pusat segalanya, berisi miliaran sel saraf. Menariknya, fungsi-fungsi ini terbagi. Ada belahan otak kiri yang dominan dengan hal-hal rasional, logis, dan analitis. Ini yang berkaitan erat dengan membaca dan berhitung. Sementara belahan otak kanan lebih ke hal-hal holistik, intuitif, imajinatif, dan kreatif. Guru yang memahami ini tahu ia harus melibatkan kedua sisi otak agar pembelajaran menjadi optimal. Seiring pertumbuhan fisik otak, datanglah perkembangan intelektual atau kognitif. Awalnya respons itu reflektif, tapi lama-lama anak mulai bisa menganalisis, mengevaluasi, hingga membuat keputusan. Inilah proses berpikir. Jadi, perkembangan intelektual itu searah dengan kematangan saraf otak.
Terus yang kedua, kecerdasan emosional atau penentu kesuksesan. Dulu kita hanya fokus pada IQ atau kecerdasan intelektual. Tapi penelitian modern termasuk dari Daniel Goleman menunjukkan hal yang berbeda. Banyak orang gagal bukan karena IQ rendah, melainkan karena mereka kurang memiliki kecerdasan emosional atau bisa disebut juga EQ. IQ mungkin membawa Anda ke pintu gerbang, tapi EQ yang membuat Anda sukses di dalam ruangan. EQ ini merujuk pada kemampuan mengendalikan diri, memotivasi diri, dan berempati. Disinilah aspek emosi. Emosi itu kompleks, rasa senang, kecewa, marah, semuanya mempengaruhi fisik, dari denyut jantung hingga peredaran darah. Guru dan orang tua harus memahami emosi anak agar bisa menjadikannya pemicu belajar yang positif, bukan perusak. Yang ketiga, perkembangan sosial dan moral. Aspek terakhir yang fundamental adalah sosial dan moral. Manusia itu makhluk sosial. Perkembangan sosial, proses belajar menyesuaikan diri terhadap norma, moral, dan tradisi kelompok. Kematangan sosial sangat dipengaruhi oleh sosialisasi dari orang tua dan lingkungan. Contohnya melalui interaksi dengan teman, anak belajar kerjasama, simpati, bahkan tingkah laku seperti agresi atau perkembangan. Intinya, anak yang memiliki perkembangan sosial yang matang cenderung bisa beradaptasi dan mengatur diri. Sementara di sisi moral, anak belajar membedakan baik buruk dan benar salah. Pendidikan moral tidak hanya transfer pengetahuan, tapi butuh keteladanan dan proses coba-coba di lingkungan sosialnya. Nah, izin menambahkan ya. Selanjutnya, kalau kita bedah dari kata kepribadian atau personality, akarnya tuh dari bahasa Yunani, persona, yang artinya topeng, yang dipakai di aktor di teater. Konsep awalnya memang tentang kesan yang kita tunjukkan ke dunia luar. Namun, dalam psikologi, kepribadian jauh lebih dalam. Ini adalah pola khas dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang menetap dan membedakan satu orang dengan orang yang lain. Penting bagi pendengar untuk membedakan kepribadian atau personality adalah penggambaran perilaku secara deskriptif, sementara karakter lebih menekankan aspek nilai, baik buruk, dan temperamen lebih condong ke aspek biologis bawaan sejak lahir. Semua ini menyatu menjadi tanda tangan psikologis kita. Berarti kepribadian itu harus awet dan konsisten ya, Bu. Tidak mudah berubah hanya karena ganti suasana. Tepat sekali. Nah, salah satu ciri kepribadian adalah berjangka lama. Perubahan biasanya hanya terjadi bertahap atau karena respons terhadap peristiwa yang luar biasa. Inilah mengapa guru dan orang tua perlu memahaminya, karena kepribadian menentukan bagaimana anak merespons situasi belajar. Menarik ya Bu Miftah, agar pendengaran kita tidak bingung. Bu, mari kita lihat kepribadian ini dari kacamata beberapa tokoh besar. Menurut Bu Miftah, bagaimana sih 3 teori besar psikoanalisis Freud dan psikologi individual Adler dan behaviorisme Skinner memandang proses belajar dan perkembangan siswa, Bu? Nah, kalau kita lihat dari masing-masing pendapat tokoh tersebut, mereka punya cara pandang yang berbeda-beda tentang bagaimana manusia belajar dan berperilaku. Nah, kalau kita mulai dari Freud, yang menekankan pengalaman masa kecil sebagai fondasi kepribadian. Artinya, pengalaman di usia dini itu ibarat fondasi bangunan. Kalau ada yang retak, bisa berpengaruh ke atasnya. Lalu, kita berpindah ke Adler nih, yang justru membawa nuansa lebih optimis, bahwa rasa kurang, rasa belum mampu, bukan hal yang memalukan, justru bahan bakar untuk berkembang. Jadi kalau ada siswa nih yang merasa, kok aku belum bisa ya seperti belum temanku, bisa jadi itu awal dari semangat siswa untuk jadi lebih baik. Nah, yang terakhir, Skinner hadir dengan pandangan yang sangat praktis. Perilaku itu dibentuk oleh lingkungan dan penguatan.
Jadi, kalau ada murid yang rajin, bisa jadi bukan karena hanya motivasi dalam dirinya, tapi karena ada sistem reward, apresiasi, atau suasana kelas yang mendukung. Nah, ini semua semakin menarik nih kalau kita hubungkan dengan tipe kepribadian, introvert dan extrovert. Ada yang belajar lebih nyaman dengan diskusi ramai, tapi ada juga yang justru lebih berkembang ketika diberi ruang refleksi yang tenang. Jadi, tidak ada cara belajar yang salah. Hanya butuh pendekatan yang sesuai dengan bahan bakar masing-masing anak. Kalau boleh saya simpulkan, Fred mengingatkan kita pentingnya masa kecil. Alder mendorong kita untuk terus maju dan berkembang meski merasa kurang. Dan Skinner mengajarkan pentingnya lingkungan belajar yang mendukung dan kepribadian introvert-extrovert mengingatkan bahwa setiap siswa punya cara sendiri dalam merespons pelajaran. Guru tinggal menyesuaikan nih pendekatan apa yang cocok supaya potensi setiap anak bisa tumbuh dengan maksimal. Wah, jadi nih Bu, dari keragaman ini muncul satu topik krisual. Anak berkebutuhan khusus atau students diversity yang ekstrim, bagaimana psikologi pendidikan melihat dan menghadapi keragaman ini Bu? Dan apa yang harus kita pahami tentang konsep pendidikan inklusif dan inklusif di Indonesia Bu? Nah, in educational psychology atau PSYDED, extreme diversity such as children with special needs (ABK) is seen not merely as a deficiency, but as a spectrum of potential that requires a highly specific and individualist learning approach. Psikologi pendidikan memandang ABK atau anak berkebutuhan khusus, baik tunanetra, tunarungu, tunagrahita, atau anak berbakat maupun anak dengan kesulitan belajar bukan sebagai hambatan, tapi sebagai individu nih, sebagai karakteristik unik yang perlu mereka pahami. Alih-alih hanya menyoroti keterbatasan mereka, pendekatan PSYDED lebih menekankan potensi yang dimiliki anak. Nah, misalnya tunanetra nih, belajar dengan mengoptimalkan peraba mereka dengan menggunakan braille atau gambar timbul dan pendengaran, misalnya pakai software JAWS. Nah, kita lanjut tunagrahita. Diberikan pembelajaran bina diri, sosialisasi, serta kemandirian sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka. Dan yang terakhir, untuk kesulitan belajar atau disleksia, diberikan strategi khusus, membaca dan menulis dengan pendekatan yang multisensori. Dengan begitu, anak berkebutuhan khusus dipandang bukan sebagai kurang, tetapi sebagai anak yang punya jalan belajar yang berbeda. Anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan yang spesifik, karena hambatan belajar mereka bisa permanen maupun temporer. Dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal juga. Tugas psikologi pendidikan di sini adalah mengenali hambatan tersebut, apakah disleksia, atau sosial emosional, atau keterlambatan perkembangan. Lalu merancang strategi yang tepat untuk menanganinya. Nah, konsep pendidikan inklusi di Indonesia. Pendidikan inklusi itu payung besar yang melindungi hak anak berkebutuhan khusus agar setara dalam pendidikan. Konsep ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pancasila dan PP Nomor 17 2010. Nah, ada dua model layanan yang bisa digunakan. Yang pertama SLB atau lebih dikenalnya sekolah luar biasa ya. Sekolah khusus untuk satu atau beberapa ketunaan, misalnya SLBA untuk tunanetra. Nah, yang kedua ada sekolah umum inklusif. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama siswa reguler dengan dukungan dan adaptasi dengan pembelajarannya. Nah, secara psikologis yang paling tepat tuh adalah integrasi antar jenis, misalnya SDLB khusus tunarungu. Kelebihannya, kebutuhan anak tuh lebih fokus, sesuai usia dan tahap perkembangan. Tapi faktanya di Indonesia, masih banyak SLB yang menggunakan pola satu atap. TKLB, SMALB, jadi satu. Seringkali anak SD, SMP, bahkan SMA, bagi anak berkebutuhan khusus, diperlakukan sama. Padahal mereka tuh jelas-jelas kebutuhan psikologinya dan cara belajarnya sangat berbeda. Hal ini membuat kualitas layanan jadi kurang optimal. Nah, intinya psikologi pendidikan tuh mengingatkan kita bahwa setiap anak, baik anak berkebutuhan khusus ataupun bukan, punya hak berkembang dengan cara yang sesuai dengan potensinya.
Pendidikan inklusi bukan sekedar wacana hukum, tapi panggilan moral bahwa tidak ada anak yang boleh ditinggalkan atau merasa tertinggal hanya karena cara belajarnya yang berbeda. Mungkin itu. Terima kasih Bu Miftah telah memberi penjelasan yang begitu rinci. Nah, sekarang kayaknya giliran saya nih ya Bu, bertanya ke Ibu Aisyah. Kita masuk ke inti dari psikologi pendidikan, yaitu teori belajar, ada behavioristik, kognitif, humanistik, dan konstruktivistik. Jika kita bagi dua, mana yang lebih menekankan pada stimulus dari luar dan mana yang lebih fokus pada proses mental internal, dan bisakah Ibu jelaskan secara singkat apa sih Bu perbedaan mendasar antara pandangan behavioristik seperti Skinner dan Pavlov dan kognitif seperti Piaget and Burnett terhadap proses belajar? Bagaimana itu Bu? Baik, mari kita tegaskan kembali kontras antara behavioristik dan kognitif. Pertama, behavioristik, tokohnya seperti Pavlov, Thorndike, dan Skinner, adalah teori yang berfokus pada apa yang terlihat dari luar, yaitu perilaku atau respons yang dapat diamati. Fokusnya eksternal. Bagi behavioris, proses belajar adalah perubahan perilaku yang disebabkan oleh stimulus dari luar dan konsekuensinya. Mereka melihat otak sebagai kotak hitam yang nggak perlu dipeduliin. Yang penting adalah apa yang masuk atau stimulus dan apa yang keluar atau respons. Dan yang kedua, peran pelajar pasif. Anak dianggap pasif. Mereka dilatih dan dibiasakan melalui pengulangan dan pemberian reinforcement atau hadiah. Belajar terjadi karena adanya penguatan, sedangkan kognitivisme atau tokohnya seperti Piaget dan Brunner adalah kebalikannya. Mereka berpendapat bahwa belajar terjadi di dalam pikiran, fokusnya internal. Kognitivis melihat belajar sebagai proses mental internal yang kompleks. Ini mencangkup ingatan, pemecahan masalah, dan bagaimana informasi baru diolah dan dihubungkan dengan struktur pengetahuan yang sudah ada atau skemata. Peran pelajar aktif, anak itu dianggap aktif. Mereka adalah pembangun pengetahuan yang mencari pemahaman atau insight dan terus berorganisasi apa yang mereka ketahui. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan kemampuan berpikir, bukan sekedar membentuk kebiasaan. Jadi kuncinya behavioristik adalah perilaku yang diubah oleh lingkungan, sedangkan kognitif adalah pemahaman yang diubah oleh proses berpikir. Oke, menarik sekali ya Bu ya perbedaan fokusnya. Kalau behavioristik melihat pelajar seperti mesin yang merespon kognitivisme, melihatnya sebagai proses informasi aktif. Nah, bagaimana dengan dua teori yang lain? Contohnya kayak humanistik, Maslow and Rogers, and konstruktivistik, Vygotsky. Apa yang menjadi fokus utama mereka? Apa yang mereka lebih mementingkan motivasi diri dan aktualisasi diri dari siswa? Atau justru interaksi sosial dan pembangunan pengetahuan oleh siswa itu sendiri, Ibu? Bagaimana? The two theories actually complement behaviorism and cognitive theory because they focus more on why and how a person becomes a complete learner. Teori humanistik, meskipun agak sulit diterjemahkan ke langkah praktis, sangat kuat dalam memberi arah pendidikan. Mereka meyakini bahwa belajar adalah proses untuk memanusiakan manusia, sehingga ia mampu mencapai aktualisasi diri. Fokusnya benar, teori ini sangat mementingkan motivasi diri, emosi, dan kebutuhan siswa. Humanistik melihat siswa sebagai pribadi yang utuh,
bukan sekedar otak atau tingkah laku. Konsep dari taksonomi Bloom atau kognitif, afektif, dan psikomotor adalah turunan dari pandangan ini. Belajar tidak hanya soal penguasaan ilmu atau kognitif, tetapi juga soal sikap dan nilai, dan keterampilan. Teori ini menekankan bahwa pengalaman belajar yang dirasakan siswa harus mengarah pada pertumbuhan pribadi, yaitu konstruktivistik, terutama konstruktivisme sosial dari Vygotsky, memberikan bobot yang sangat besar pada interaksi sosial. Teori ini menekankan bahwa pengetahuan tidak ditransfer seperti behavioristik dan tidak hanya diproses sendiri seperti kognitif, melainkan dibangun atau dikonstruksi oleh siswa sendiri melalui interaksi aktif dengan lingkungan dengan orang lain. Vygotsky terkenal dengan dua konsep vital. Yang pertama, zone of proximal development. Ini adalah zona di mana siswa dapat melakukan tugas yang sulit, tetapi hanya dengan bantuan. Yang kedua, scaffolding. Progres di mana guru atau teman yang lebih ahli memberikan bantuan yang besar di awal dan kemudian menguranginya secara bertahap seiring kemandirian siswa bertambah. So in short, humanistic focuses on who is student is, while constructivism focuses on how students construct knowledge. Oke, thank you Bu. Bisakah Ibu jelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan sikap belajar positif dari perspektif psikologi? Dan yang paling penting bagi guru, bagaimana kita bisa memastikan kita tidak hanya tahu, tapi juga bisa meningkatkan motivasi belajar siswa secara berkelanjutan di kelas. Bagaimana itu Ibu? Seorang guru harus ingat bahwa sikap memiliki 3 komponen, seperti 3 kaki meja yang harus seimbang. Yang pertama, kognitif atau pikiran. Ini adalah siswa yang yakini tentang belajar. Misalnya, saya yakin saya bisa menguasai fisika ini, atau matematika itu penting untuk masa depan. Jika keyakinan ini negatif, sikap akan goyah. Yang kedua, afektif atau perasaan. Ini adalah emosi siswa di kelas. Apakah mereka merasa senang, bosan, atau cemas? Rasa senang ini adalah energi utama. Dan yang ketiga, konatif atau tindakan. Ini adalah kemauan dan dorongan untuk bertindak. Disinilah motivasi bersamanya. Sikap positif yang kuat berarti dorongan untuk bertindak itu tinggi. Jika seorang siswa merasa cemas atau ada afektif negatif dan merasa tidak pentingnya mata pelajaran itu, jangan harap ia akan rajin belajar. Jadi Bu Aisyah, tugas guru adalah memastikan ketiga komponen yang Ibu baca tadi menjadi positif. Lantas Bu Aisyah, bagaimana cara kita sebagai guru memastikan dorongan konektif motivasi itu terus menyala, terutama di era digital ini, dari mana siswa mudah terdistraksi, Bu? Itu tantangan terbesar guru. Motivasi belajar itu seperti api, ia butuh bahan bakar dan perlindungan. Berdasarkan data, ada 5 strategi utama yang bisa diterapkan guru. Yang pertama, hargai usaha bukan hanya hasil atau reinforcement. Jangan hanya memuji, kamu itu pintar. Puji proses dan usahanya secara spesifik. Like, cara kamu menganalisis data nih sangat teliti. Pertahankan ketekunanmu itu. Pujian tulus kayak gitu akan membangun kepercayaan diri siswa. Yang kedua, ciptakan ketertarikan personal atau personal meaning. Hubungkan materi pelajaran dengan cita-cita dan relevansi kehidupan nyata siswa. Jika mereka menganggap ilmu itu berarti bagi dirinya, motivasi akan muncul. 3. Variasikan metode atau menghidupkan komponen afektif. Guru harus menghindari mengajar yang monoton. Variasi metode seperti proyek, permainan, atau simulasi menciptakan situasi belajar yang menyenangkan yang akan melawan rasa kebosanan. Yang keempat, hilangkan rasa takut gagal.
Guru harus memberikan pengertian bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jauhkan peserta didik dari perasaan takut salah. Berikan mereka kesempatan mencoba secara perlahan sehingga mereka berani berinovasi. Dan yang terakhir, yang kelima, tampilkan gairah atau passion guru. Seorang guru harus menunjukkan semangat mencintai bidang studi yang digelutinya atau yang diajarkannya. Antusiasme guru itu menular. Ini bukan hanya tentang penguasaan materi, tapi juga tentang memberikan contoh gairah belajar yang positif. Wah, ternyata banyak sekali ya Bu Aisyah strategi atau cara agar para guru zaman sekarang nih bisa membakar semangat belajar para siswa. Waduh, membakar banget nggak tuh? Akhir-akhir ini saya kepikiran gini nih Bu, kenapa sih cara belajar bisa beda-beda? Ada yang lebih cepat paham kalau belajar rame-rame, tapi ada juga yang justru fokusnya kalau sendiri. Kira-kira itu cuma soal gaya belajar masing-masing atau mungkin ada hubungan dengan budaya tempat kita tumbuh? Kalau di Indonesia, kita kan terbiasa dengan budaya gotong royong, kerjasama, dan kebersamaan. Jadi jangan-jangan itu juga yang bikin banyak siswa lebih nyaman belajar dalam kelompok, Bu. Nah, pertanyaan yang saya akan tanyakan kali ini saya akan tujukan kepada Bu Miftah. Pertanyaannya adalah apakah psikologi pendidikan memang bisa dipengaruhi oleh budaya lokal, Bu Miftah? Wah, this is a very good question. If we think about it, we cannot deny that educational psychology is greatly influenced by local culture. As you mentioned it earlier, psikologi pendidikan menegaskan bahwa proses belajar tidak bisa lepas dari konteks budaya tempat siswa itu tumbuh. Budaya lokal membentuk pola pikir, nilai, dan cara berinteraksi yang sangat memengaruhi gaya belajar dan pembentukan karakter seorang siswa atau seorang anak. Nah, di Indonesia kita sendiri nih ya, ada banyak sekali kok praktik pendidikan yang mengedepankan kearifan lokal. Misalnya nih, nilai gotong royong yang diajarkan di sekolah bukan cuma soal bentuk kerja baktinya, tapi juga filosofi hidupnya. Ini membentuk rasa tanggung jawab sosial dan empati siswa. Lalu, ada contoh di masyarakat Dayak, Paramasan di Kalimantan, yang mengajarkan tentang pelestarian lingkungan. Anak-anak tuh belajar langsung dari alamnya, mengenal tradisi, menjaga hutan, dan memahami sumber daya alam sebagai warisan leluhur yang wajib mereka lestarikan. Wah, ternyata banyak banget ya contoh di Indonesia sendiri, mulai dari nilai gotong royong sampai tradisi menjaga hutan. Tapi menariknya pendidikan berbasis kearifan lokal. Ini bukan cuman ada di Indonesia loh. Negara lain katanya juga punya caranya masing-masing. Bisa Ibu berikan satu contoh nih, Bu. Apa aja yang buat memperluas kembali pengetahuan kami dan para penonton? Of course I can. If we look at Japan, the practice of educational based on local culture is very evident. From an early age, children there are taught the values of discipline, clean lines, and social responsibility. For example nih, di sekolah-sekolah Jepang tuh nggak ada yang namanya cleaning service atau petugas kebersihan. Justru para siswa sendiri yang bertugas atau berperan mengambil posisi atau pekerjaan cleaning service tersebut, mulai dari membersihkan kelas mereka, toilet, bahkan koridornya. Nah, dari situ anak-anak bisa belajar nih bahwa menjaga kebersihan itu adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya untuk satu orang saja. Kayaknya kita bisa belajar lagi nih ke topik kita yang lain nih, Bu. Topik yang sering banget kedengaran serius, tapi sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Psikologi dan pendidikan. Sound have. Oke. Ya, saya kali ini ingin bertanya nih pada Ibu Aisyah. Menurut Ibu sendiri nih, apa sih pentingnya psikologi dalam pendidikan ini? Kalau dari sudut pandang saya sendiri nih ya, psikologi pendidikan tuh kesannya kayak kuliah 3 SKS. Padahal sebenarnya ini hal sehari-hari banget.
Psychology is like the GPS for teacher. Tanpa itu bisa nyasar kemana-mana. Kalau guru nggak ngerti psikologi, bisa-bisa muridnya malah jadi lost traveler nih di kelas. So psychology is very important in making the learning process, not just a transfer of knowledge, but also the development of children's mental and social skills. Duh, kayaknya sudut pandang kita sama nih Bu Aisyah. Oke, next time Bu. Soalnya psikologi dalam konteks perkembangan belajar dan sosial ini gimana sih Bu? Cara kita narik benang merah yang bisa mengaitkan 3 aspek terbesar dengan konsep psikologi. Kalau soal ini mah gampang banget kok. Coba bayangin deh, ada 3 aspek besar yang harus dipahami guru. First of all, developmental psychology, alias psikologi perkembangan. Itu ngelihat tahapan tumbuh kembang anak biar nggak salah kasih materi. Masa iya ngajarin integral ke anak TK? Kan bisa kabur semua tuh. Yang kedua, learning psychology. Ini tuh soal memori, fokus, dan motivasi. Teknik sederhana kayak positive reinforcement ya. Misalnya kasih pujian waktu siswa berhasil tuh. Bisa bikin mereka lebih semangat. And the last one, social psychology. Ini tuh tentang bagaimana anak berinteraksi dengan teman dan lingkungannya. Kalau hubungan sosial mereka sehat, biasanya belajarnya juga lebih lancar. Terakhir ini kayaknya Bu Aisyah udah sering nemuin deh kayaknya. Loh, iya kah? Emangnya soal apa tuh? Gini Bu, kadang kan ada juga nih siswa yang kesiapan belajarnya tuh masih kurang, mulai dari minder, takut salah, bahkan mereka invisible di kelas. Ibu pernah lihat nggak sih tipe murid yang duduk paling pojok, terus kayaknya jadi ninja dan tapi nggak kelihatan? Well, this case happens very often. Kasus kayak gini tuh perlu banget diwaspadai. Loneliness in learning bisa banget jadi penghalang besar. Makanya guru tuh harus peka. Bisa dengan pendekatan personal atau bikin aktivitas kelompok biar merasa diterima dan punya peran. So basically, psychology in education is about creating a safe and supportive learning environment. Jadi setiap anak merasa dilihat, didengar, dan didukung. So, in short from what we heard from your guides today, psychology in education is not just about theories, it's about creating a warm, supportive environment where every student feels seen and valued. Jadi anak-anak tuh bukan cuma pintar akademisi, tapi juga sehat mental dan sosial kan ya Bu Miftah dan Bu Aisyah? Exactly. Duh, bincangan hangat kita beneran bisa sejauh ini ya, sampai ke bawah arus. Nggak kerasa nih guys, kita udah ngupas soal psikologi pendidikan hari ini. Sadly, we have finally reached the end of our conversation today. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Ibu Miftah dan Ibu Aisyah yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Insight yang dibagikan benar-benar membuka mata kita semua bahwa psikologi dalam pendidikan itu bukan cuma teori di buku, tapi nyata dan dekat dari yang kehidupan kita sehari-hari bagi siswa maupun guru. Semoga obrolan kita jadi bekal buat kita semua, baik pendidik, pelajar maupun orang tua, untuk lebih peka dan peduli terhadap pengembangan anak. Thank you so much for it's been such a warm and inspiring conversation. See you guys. Bye.